Halo, selamat pagi menjelang siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kawan-kawan saya di Facebook. Seperti janji saya tadi ya, saya hari ini dan beberapa teman-teman dari kelompok konservasi lingkungan Pamor Kuat sedang melaksanakan penanaman pohon sahabat air di Desa Ngiyono, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora ya. Dan yang lokasi kedua di Desa Ndringu. Desa Ndringu itu di Kecamatan Todanan. Nah kawan-kawan ya, seperti yang mungkin bisa Anda lihat di belakang saya ini adalah areal yang masuk di kawasan perhutani KPH Blora. Tepatnya di BKPH-nya ikut ngelawungan ya kawan-kawan ya, di Kecamatan Japah ini. Kebetulan di sebelah utara Desa Ngiyono ini adalah areal di mana hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan konservasi berupa penanaman pohon sahabat air. Nah, yang terlibat dalam kegiatan ini ada beberapa unsur ya kawan-kawan ya. Dari desa itu ada pemuda dan pemudi harapan bangsa, tuh kan, bisa dilihat ya. Mas Andono, iki sapa Karang Taruna? Karang Taruni? Ini pelajar Karang Taruna, santri juga Pak. Wih ya, ada pelajar Karang Taruna dan santri ya yang terlibat dalam kegiatan kegiatan menanam pohon sahabat air ini. Yang mereka adalah tuan rumahnya ya, tuan rumahnya di sini. Dan yang support kegiatan ini adalah beberapa kawan-kawan kita dari cabang dinas kehutanan Kabupaten Blora. Lalu dari perhutani, ini ya ada airnya. Dari perhutani juga tadi hadir BKPH Ngelawungan, KPH Blora ya. Lalu dari kawan-kawan kita juga banyak sekali yang support hari ini dalam kegiatan ini. Nah kawan-kawan, saya perlu jelaskan ya, Desa Ngiyono ini desa yang terletak di tengah-tengah hutan ya sebenarnya ya. Di tengah-tengah hutan, dan kata beberapa kawan-kawan saya itu ternyata di desa inilah ya yang menghasilkan kayu jati terbaik yang ada di Blora. Jadi Ngiyono adalah desa hutan yang menghasilkan kayu jati terbaik ya. Itu yang informasi yang saya dengar. Nah ini areal yang saya sekarang sedang berdiri ini adalah areal di mana nanti di perbukitan sana, mulai dari sepanjang ini ya, sepanjang jalur sungai ini atau daerah aliran sungai ini nanti akan kita tanam hari ini berupa tanaman pohon sahabat air ya. Nah ini kita bisa lihat ya, bisa saksikan ada sumber mata air yang di kala musim penghujan ini mengalir cukup deras. Akan tetapi ketika masuk di kemarau, debit airnya banyak berkurang ya kawan-kawan ya. Banyak berkurang. Ini kalau pas musim hujan, dan kebetulan semalam itu dari jam 1 menurut informasi dari kawan-kawan di Ngiyono ini turun hujan, sehingga pagi hari ini aliran airnya cukup deras ya, dan cukup bening kalau kawan-kawan bisa lihat. Itu ya, beberapa tanaman yang kita siapkan untuk ditanam ini sudah mulai ditanam sama kawan-kawan kita ya. Di ini ada tanaman gayam, lalu apa nih mas, trembesi ya mas ya? Gayam, trembesi, lalu beringin juga. Wah, ini ada juga tadi beberapa tanaman yang kita tanam juga, tanaman apa mas, pucuk merah ya. Tapi belum sempat tanam ya, karena belum ini ya, belum masih kecil ya. ya, nanti kita plot ke tempat yang emang menunjang lah untuk pertumbuhan dia. Oke. Jadi ada beberapa jenis tanam. Apa ya mas? Tadi mau kita siapkan apa ya mas? Selain trembesi, gayam dan elo ya. Randu dan elo ya kawan-kawan ya. Jadi ada beberapa jenis tanaman yang sudah kita siapkan untuk kita tanam sepanjang ini ya, sepanjang aliran sungai ini kawan-kawan. Jadi sebenarnya kegiatan ini tujuannya cuma satu ya. Tujuannya hanya untuk memanajemen air ya kawan-kawan, sebenarnya hanya untuk memanajemen air supaya ketika di musim penghujan seperti sekarang ini air cukup banyak berlimpah, itu tidak
tidak terbuang atau tidak mengalir cepat begitu saja ya. Jadi ada prosesornya, ada semacam penahannya supaya tidak langsung mengalir ketika turun hujan. Nah, sehingga nanti pas kemarau juga sama, ketika nanti tanaman yang sudah kita tanam ini sudah mulai tumbuh dan berkembang itu, dia akan juga jadi penahan ya, supaya air tidak cepat terbuang dan atau cepat menguap. Itu tujuannya ya. Jadi beberapa tanaman yang kita pilihkan untuk kegiatan konservasi ini memang jenis tanamannya juga sudah direkomendasikan oleh Balitbangdas ya, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi memang tanaman ini jenisnya memang tanaman yang bisa menjadi prosesor atau bisa menjadi spon untuk mata air ini atau untuk air. Baik, saya sapa dulu kawan-kawan saya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Pak Peter, selamat pagi. Pak Endro Suwarno, Bapak guru saya juga selamat pagi. Kata Pak Peter, pagi bos, semangat. Iya Pak, semangat Pak Endro nih Pak, topinya saya pakai nih Pak, dari Australia Pak. Oke, ini cukup luar biasa ya hari ini kegiatan kita kawan-kawan ya. Beberapa unsur yang datang juga saya rasa juga cukup antusias ya, seperti teman-teman tadi dari pemuda-pemudi desa Ngiono ini juga cukup bersemangat dalam melaksanakan kegiatan konservasi di desa mereka. Oke. Cukup indah ya kawan-kawan ya di sini ya. Suasananya, dan saya tadi pas baru saja masuk di desa Ngiono ini cukup takjub ya dengan beberapa vegetasi tanaman yang ada itu mulai dari tanaman buah durian, lalu rambutan jenis apa Bu sini Bu? Rambutan yang apa nih yang sini tanam? Banyak jenisnya ya, rambutan, lalu petai. Tahu kan petai itu yang saudaranya jengkol itu? Juga banyak di sini. Terus ada lagi nangka, matoa, pisang ya juga cukup banyak juga di sini kawan-kawan. Pisang itu kalau saya lihat ini di areal perhutani, tapi sebelah kanan kirinya ini cukup banyak tumbuh pisang. Oh gitu ya. Cuman jenisnya saya masih kurang familiar ya dengan pisang yang ada di sini. Menurut informasi dari Bu Kadus, banyak jenisnya. Mas Parmadi, selamat pagi Mas. Apa kabar? Oke. Jadi di Ngiono ini ada dua titik yang kita laksanakan kegiatan konservasi. Jadi tadi tim pertama dari gabungan dari CDK di satu lokasi yang di sebelah bukit itu ya kawan-kawan ya, di bawah bukit sana, dan yang tim kedua di sini di sepanjang aliran sungai ya. Kawan-kawan bisa lihat ya, ada aliran sungai ini yang di musim penghujan ini cukup deras airnya. Kata Mas Handono sebagai tuan rumah ini, aliran ini sepanjang tahun mengalir ya. Cuman memang kalau di musim penghujan ini lebih deras. Kalau di musim kemarau lebih kecil debitnya. Itu karena memang bisa kita pahami bahwa kondisi ekologi di sekitar ini memang lumayan terbuka, maksudnya lumayan terbuka, artinya tidak banyak tumbuh tanaman-tanaman pelindung di sini. Jadi ada beberapa tanaman yang kita bisa lihat itu tanaman produksi seperti tanaman jati, lalu ada mahoni juga, ada beberapa tanaman yang tadi saya lihat tanaman-tanaman produksi dari perhutani ya. Sementara tanaman-tanaman pelindung yang berfungsi untuk ekologi masih jarang kita temukan ya kawan-kawan di sini ya. Nah ini kami dan kawan-kawan yang sekarang lagi ada di sini sedang mengupayakan supaya tanaman konservasi sebagai sahabat mata air bisa menunjang dan bisa mensupport manajemen air di kawasan ini kawan-kawan. Jadi nanti kita berharap di musim penghujan ini air itu bisa sebanyak mungkin kita tahan, dan ketika nanti masuk dalam kemarau itu juga akan tidak mudah dilepaskan. Oke, selamat pagi nih. Siapa lagi yang bergabung? Mas Parmadi, pagi Mas. Selamat pagi juga Mas. Nah ini terang besi apa nih Dek? Terang besi ya? Ini penerang besi sudah siap tanam. Ada itu pohon gayam juga. Nah ini pohon gayam yang beberapa waktu lalu saya cerita, tanaman yang
jadi ini ya, ini tanaman seperti ini. Tanaman yang jadi ikonnya untuk di daerah Tulung. Di daerah Tulung ya, di daerah Tulung itu Kecamatan Tulung di daerah Klaten itu Aqua di sana menanam ribuan bahkan jutaan pohon gayam ya untuk melindungi kepentingan bisnis mereka menjual air ya. Itu dengan menanam pohon gayam sebanyak-banyaknya di kawasan Tulung ya. Oke, kawan-kawan, saya akan berlanjut lagi. Kita lihat lagi seperti apa. Nah, ini saya akan tanya sama Bu Kadusnya nih. Kebetulan Pak Kadesnya nggak hadir, belum hadir ya. Selamat pagi Bu Kadus. Pagi juga Pak. Dengan Bu siapa nih? Ibu Murwati. Bu Mur. Iya. Saya juga Kuat Murjito Bu. Sama-sama Mur nih, double Mur. Iya. Bu, ini Ngiono ini panjenengan sudah tinggal berapa lama di sini Bu? Saya sudah lama Pak, dari tahun berapa ya? Dari tahun 2003. 2003 sampai sekarang hampir 20-an tahun ya? Iya. Ya, hampir 20 tahun. 18 tahun tepatnya. Bu, ini kan di sini nih banyak sekali ini ya potensi alam yang menarik menurut saya. Seberapa besar desa ingin mengembangkan potensi ini dan mau dibawa kemana kira-kira Bu? Kira-kira Desa Ngiono itu kepinginnya masyarakat ya. Ya. Kemudian kita kan menampung aspirasi dari masyarakat. Ya. Kita kepinginnya Desa Ngiono bisa menjadi desa wisata. Oh gitu. Seperti itu. Ya, Yeah. karena potensi yang ada. Jadi untuk rambutan sama durian. Jadi para wisatawan nanti Yeah. jika datang Yeah. akan langsung menikmati hasil pohon. Yeah. Hasil pohon itu, hasil buah itu ya Pak. Itu Yang langsung tumbuh- dari pohonnya. yang tumbuh di Seperti sini itu, ya? Iya. Dan- Jadi bukan dari hasil peram. Apa itu peram? Hasil apa ya? Oh, ngimbu. Diimbu. Oh iya iya. seperti Jadi itu, Pak. bukan sulapan yang benar-benar nanti Iya, langsung asli langsung asli dari pohon. dan oke, jadi beberapa tanaman yang tadi jadi komoditas andalan adalah durian. Iya. Nah, kalau musim-musim sekarang ini masih musimkah? Sekarang ini masih Pak, tapi belum matang. Oh, belum matang ya. Sudah berbuah tapi belum matang. Iya, masih Terus kecil. petai apa kabar dengan petai? Petai juga sama. Oh, masih petai sama kecil. ya. Jadi masih memang belum saatnya panen ya. Terus saya tadi tertarik juga dengan apa yang disuguhkan oleh kawan-kawan kita di Ngiono. Iya. Jadi ada olahan namanya getuk yang dicampur, ada gendarnya, getuk, iya. ada cenilnya. Iya. Itu gimana? Apakah itu juga produksi khas tempat sini? Itu juga Pak. Bersama Iya, juga dengan ada. wedang cemoy. Cemoy. Cemoy Iya, itu kawan-kawan ya, betul, kalau betul. jenengan belum pernah familiar dengan cemoy itu semacam wedang jahe yang dicampur dengan irisan kelapa dan ada juga di sana kacang hijau, serai. jahe dan kacang hijau ya. Cukup menghangatkan ya Bu ya. Iya. Dan ini kayaknya juga Di musim penghujan seperti ini itu bagus. hangat-hangatan ya. Oke. Makasih ya Bu ya. Nanti Iya, moga-moga Bu Yano sama-sama, selalu sukses dan nanti cita-cita untuk bisa jadi desa wisata juga Insya Allah. terwujud ya. Amin, amin. Oke. Bu Kadus, Bu Murwati, Iya. terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Pak. Itu ya kawan-kawan ya, pejabat setempat Bu Kadus yang tadi juga menyampaikan. Saya tadi sempat sebelum berangkat ke sini saya sempat minum ini ya, minum wedang cimoy. Nah, ini kita di tengah-tengah hamparan tanaman ketela ya milik warga, dan tanaman yang ini adalah sebenarnya tanaman yang ini ya, yang tumbuh di atas lahan perhutani kawan-kawan. Jadi pesanggem ya namanya, yang petani yang menanam ini namanya pesanggem, dan mereka menanam tanaman ketela ini di lahan pesanggem. Jadi nanti mereka akan ambil hasilnya setelah siap panen gitu ya di lahan perhutani. Nah, kebetulan kalau di lahan perhutani ini sebenarnya kalau dari pihak petani mereka juga sebenarnya punya kepentingan untuk tetap bikin hijauan ya. Artinya tidak hanya tanaman semusim ini saja, tapi perhutani juga sebenarnya menginginkan bahwa di kawasan yang terbuka semacam ini tidak selamanya ya ditanamin tanaman semusim kayak gini. Jadi minimal nanti ke depan juga harus mulai ditanam tanaman-tanaman yang konservasi maupun tanaman produksi. Itu ya kawan-kawan ya. Pak Ardi Krisdianto, apa kabar Pak? Ini di tengah hutan nih Pak, di Ngiono Pak. Terus ibu-ibu kita dari DWP BPS Kabupaten Blora juga selamat pagi. Ini lagi ada kegiatan konservasi di Desa Ngiono, Kecamatan Japah. Pak Parianto, ini foundernya Pamor Kuat nih. Pripun Pak? Kesan-kesannya Pak di Ngiono niki Pak? Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar, Alhamdulillah nggih. rame, Setelah tadi disuguhi Dan cemoy dengan insya Allah sukses. amin 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 amin. Semoga visi kita Nggih. dapat terlaksana dengan baik. Oke. Kita optimis dengan kegiatan ini.
Semoga kita bertambah optimis lagi dan kegiatan ini kerjasama dengan instansi yang terkait, yaitu dari CDK, kemudian dari Perhutani, dari perangkat desa, Karang Taruna, ini sangat antusias sekali, sehingga untuk kedepannya ditunggu tempat-tempat yang lain. Oke. Semangat ya Pak ya, anak-anak muda di sini cukup semangat dan luar biasa. Oke ya. Makasih Pak Parianto. Ini beliau adalah founder Pamor Kuat ya, yang selalu aktif ikut dalam setiap kegiatan konservasi yang kita laksanakan. Sebenarnya masih ada beberapa lokasi ya kan, dan ini juga bukan lokasi pertama. Kita sudah masuk di kegiatan keberapa nih Pak? Kelima ya atau lebih ya? Kelima titik di seluruh Kabupaten Blora. Kita juga hari ini ada di Todanan, di Indringo, yang sebelumnya kita kemarin serentak di 3 KPH, yaitu di KPH Blora, KPH Radu Blatung, dan KPH Cepu ya. Sudah juga kita tanam di sana. Mbak Anis, selamat pagi. Apa kabar Yogyakarta, atau masih di mana nih? Atau di Singkawang ini? Pak Ardi, ayo Pak, join Pak. Bisa tadi kebetulan juga harus mempromosikan ya olahan setempat yang saya rasa cukup enak. Tadi saya minum di dalam mangkok kuno itu cemoy ya, minuman yang tadi diceritakan oleh Bu Kadus ya, itu terbuat dari wedang jahe dicampur dengan irisan kelapa muda, lalu ada jahe di sana, ada kacang hijaunya juga, ada serehnya, jadi cukup menghangatkan ya. Pagi-pagi tadi saya datang ke Ngiano sekitar jam berapa? Kurang lebih sekitar jam 7 lebih ya. Pagi tadi cuacanya masih cukup dingin, dan kita disuguhi beberapa olahan setempat ya yang saya pikir cukup nikmat ya untuk dimakan di sini. Dan saya sudah agak lama tidak makan olahan yang 100% terbuat dari vegetasi yang tumbuh di sekitar desa ini, kawan-kawan. Ini mungkin perlu saya kasih lihat. Saya pingin pamer ya sama kawan-kawan ya. Ini tadi Mas Handono dan kawan-kawan sempat kasih saya suguhan ini nih. Kawan-kawan bisa lihat ya, apakah itu tereng. Nah, ini dia. Mas. Ya. Dibantu nyebutnya Mas, ini ada gendar. Ini gedok campur dan gedok komplit ya. Ya, ada. Bisa dilihat nggak? Gedok lindri. Ada gedok lindrinya. Gedok ini yang biasa. dibungkus daun pisang dulu ya ini. Ya. Pertama dibungkus daun pisang. Bentar. Nah, ini dibungkus daun pisang, ada gendarnya. Ya apa Mas, pentol Mas? Oh, itu klepon. Ini klepon. Ya, klepon tapi klepon polos, nggak dikasih kelapa. Oh, gitu ya. Ya. Klepon kayak bakso ya Mas, kayak Iya. yang pentol ya. Kita kunyah terus pecah. Oh, pecah di mulut. Iya, pecah di mulut. Metu kuahnya ya. Kuah Gula merah ya. Sebelahnya adalah gedok lindri. Gedok lindri. Gedok lindri terbuat dari telo. Iya, singkong. Yang ini gendar. Gendar yang paling bawahnya. Oh, yang paling bawahnya. Oh, itu Ada. harus dibalik ya kawan-kawan ya. Ini Tuh, gedok lindrinya ada 2 gitu. Ini dia. Nah, Yang satu ternyata gedok ada lindri yang agak halus, dan kawan-kawan. yang satu gedok lindri yang agak kasar. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Kenapa harus dibikin agak halus dan agak kasar? Mungkin untuk Nggak tahu, mungkin emang budaya dari dulu seperti itu buatnya. nih, kawan-kawan, ini nikmat sekali ya. Saya tadi makan sudah habis 1 pincuk dan saya harus mengambilnya lagi karena saya harus kasih lihat ke kawan-kawan ya bahwa makanan olahan satu tempat ini yang dibungkus daun pisang ini cukup enak ya, dan ditambah dengan tadi minuman yang tadi juga saya bawa ini. Ya. Namanya kok bukan ini, kawan-kawan. Ini dia. Saya tadi minta dalam botol saya, dalam air minum saya ini adalah cimoy ya. Dalamnya ada apa Mas? Ada parutan ada irisan kelapa muda. Terus ada lagi Irisan kelapa muda, terus ada kacang hijau. kacang hijau. Jadi biasanya kalau cemoy di luar itu tidak ada kacang hijaunya. Kalau di Ngiono khusus itu ada kacang hijau. Ada kacang hijaunya ya. Ada Iya. jahenya pasti ya. Jahe dan serai pasti. Jahe dan serai itu sudah pasti ya, dan itu sangat menghangatkan ya Mas. Jadi pagi hari diminum tuh. Ini saya sampai minta double untuk saya bawa ke lahan ya, supaya nanti suatu saya bisa minum ya kawan-kawan ya. Ini asik ya. Jadi
minuman welcome drink dan makanan welcome ini ya. Ketika mereka datang ke Ngiono, nanti bisa dengan mudah menemukan jajanan seperti ini kawan-kawan. Emang geduknya itu Nusantara gitu loh. Di situ kan yang kecil lagi itu bukan klepon itu. Yang Apa satu itu cenil ini. Yang ini cenil. Ini cenil ya. Kawan-kawan bisa lihat ya. Itu tepung padi itu. Jadi beberapa pentol itu ternyata ada yang apa nih, klepon, Klepon ada yang cenil. ada yang cenil, ada yang gendar, ada gedok yang gedok lindri. lindri. Terus yang ini apa Mas? Yang Itu geduk biasa. Oh, jadi ada gedok biasa, ada gedok di. Ini beragam ya dalam satu bungkus kecil ini ternyata ada beberapa jenis. Ini apa Mas ini? Ini gendar ya? Itu yang itu yang geduk biasa juga itu. Gedok biasa, gedok merah, terus gedok lindri, Ya. cenil, sama klepon, sama gendar. Berapa Pak tadi? Ada berapa jenis ya? 5 Mas, Jiloro, telu, papat, 5, 6 Mas. Ya, ada 6. Jadi dalam satu wadah ini ternyata ada 6 jenis. Ini kok wong telaten banget ya Mas yo. Emang seperti itu. Emang seperti itu, dan itu jadi budaya di sini ya. Jadi Filosofinya ada 3 jenis. Geduknya ada 3 jenis itu seperti kita apa-apa itu triloginya orang sini itu dengan angka 3. Gitu ya. Oh, gitu 3. ya. Berarti memang tidak sembarangan dibikin ya. Itu ada alasannya Mas ya. Iya. Dan yang klepon itu dari luar kita sengaja buat polos karena tampilan orang kita itu emang polos tapi kita berisi gitu loh. Oh, dalamnya padahal ada isinya ya. Dan ketika dimakan baru terasa kuahnya. Kuahnya enak. Terus apa lagi Mas? Dan cenil itu simbolnya kita kuat gitu loh. Cenil ini dari tepung padi, jadi kenyalnya ada. Seperti kita ulet ya? Iya, kita ulet. Etos masyarakatnya. Dan itu benar-benar terbukti ya kawan-kawan ya. Ini baru kali ini saya melihat kekompakan teman-temannya Mas Handono ini, pemuda dan pemudinya. Ini bawa tuh kan bisa dilihat kawan-kawan ini lagi dropping bibit dengan tadi ya trek jalan yang luar biasa berat sebenarnya. Kalau untuk orang-orang yang tidak biasa pasti susah nih untuk sampai di lokasi ini karena tanjakan menanjak dan berbatu ya Mas ya. Itu kawan-kawan kita sudah mendistribusikan bibitnya dari dalam desa tadi ya, dari desa ke menuju ke tempat penanam ini. Mas Handono, makasih ya Mas informasinya. Moga-moga sukses dan kawan-kawan di Ngiono juga bisa bisa mewujudkan cita-citanya untuk bisa menjadikan desa jadi desa wisata ke depan. Oke, terima kasih Mas Han. Gitu ya kawan-kawan ya. Saya nanti akan memakan geduk Nusantara ini. Tadi kata Mas Handono namanya geduk Nusantara ya, karena ada ternyata dalam satu bungkus ini kecil itu terdiri dari 6 olahan ya. Ada gendar, ada cenil, ada klepon, ada geduk lindri, dan ada yang geduk biasa. Ini keren dan enak ya kawan-kawan. Saya rekomendasi ini enak banget. Rasanya enak sekali. Sangat enak sekali. Dimakan pagi-pagi. Kalau teman-teman suka kopi mungkin juga akan semakin mantap. Tuh ya. Saya bisa kasih lihat kawan-kawan saya yang sekarang lagi bekerja. Nanti saya sebenarnya juga akan menanam ya kawan-kawan ya. Ini masih banyak tuh. Bisa say hello. Dadah tuh kan. Nah, tuh kan. Kawan-kawan kita semangat sekali. Adik-adik kita yang sekarang lagi ikut dalam kegiatan konservasi menanam pohon sahabat air di sepanjang daerah aliran sungai di dalam hutan di wilayah BKPH Ngelawungan, KPH Blora ya. Oke, terima kasih ya untuk kawan-kawan sudah terlibat di sini dari Perhutani, dari CDK, dari kawan-kawan dari Desa Ngiono juga terima kasih atas supportnya dan semangatnya untuk terlalu bisa mewujudkan nanti desa lumbung air di setiap jengkal di Kabupaten Blora ini. Gitu ya kawan-kawan ya. Ini kita masuk lagi di aliran sungainya, dan ini harapan kita nanti adalah sumber mata ini akan tetap terjaga sehingga tanaman-tanaman yang sudah kita tanam di pinggiran itu akan jadi prosesornya, akan jadi sponnya supaya air ini tidak begitu saja terbuang mengalir ya. Nanti ketika musim kemarau juga aliran ini masih akan kita bisa nikmati untuk semua kebutuhan kita ya. Banyak sekali manfaat air, tidak usah saya ceritakan mungkin ya. Untuk pertanian, untuk kehidupan itu sangat banyak sekali. Nah ini ya, yang baru diturunkan adalah bibit tanaman gayam, ada juga terem besi, dan itu satunya apa Pak? Gayam dan terem besi nggak ini? Oh, dan elo ya, dan elo. Tanaman elo, tahu kan? Buah elo di oro-oro. Apa Bu? Ini sukun, bukan? Itu apa? Iya. Sepertinya iya. Oh iya, ini juga ada tanaman sukun ya. Apakah itu sukun aroma durian? Seperti yang saya punya. Andalan ya. Nah, ini Pupur tadi baru order lumayan banyak nih ya. Iya. Itu. Pripun Pupur? Hari ini kegiatannya?
Ya alhamdulillah luar biasa pemandangan yang sangat indah, kemudian oksigen yang murni, Ya. medannya tapi sangat Ekstrim. sensasional. Tapi alhamdulillah pokoknya nikmat kita bertanam, mengeluarkan keringat, mengeluarkan Energi. energi, tapi nikmat luar biasa di jiwa. Mudah-mudahan apa yang kita tanam hari ini minimal minimal 10 tahun ke depan bisa bisa menjadi cadangan sumber air kita, dari akar-akar pohon yang kita tanam hari ini. Ya. Ya. Ajakan Bu Pur untuk semua kawan-kawan seperti di Ngiono ini Mudah-mudahan nanti masyarakat sekitar sini yang sudah kita tanami ini bisa ikut menjaga. Ya, bisa menjaga, ikut merawat dan peduli. Ya, sehingga ini untuk generasi ke depan, bukan untuk generasi penjenengan Jadi sekarang. kita tidak akan bosan untuk mengkampanyekan ini ya Bu ya. Betul sekali, dan harus selalu diedukasi nggih, terutama masyarakat sekitar hutan ya, yang ini loh yang arealnya biasa mereka tanami. Kalau istilah perhutannya apa, persil? Iya, persil, pesanggem, kalau petaninya pesanggem. Pesanggem ya. Lah, masyarakat yang menanami ini, yang punya pesanggem ini harus kita edukasi secara rutin sehingga beliau peduli dengan tanaman yang kita tanam hari ini. Jangan dirusak. Jangan dirusak dan rawatlah. Oke, Kalau Bu Pur. kita rawat, tanaman juga akan paham apa yang kita lakukan. Kita mencintai mereka, mereka juga akan memberikan imbal baliknya. Oke, gitu. Makasih Bu Pur. Ya, Wah, ini sama-sama. Ibu Perwati Masuri, ibu guru saya dari SMA yang hari ini senantiasa support saya dalam kegiatan Pamor Kuat ya di konservasi lingkungan. Ini mungkin ada yang muridnya Bu Pur juga, Mbak Anis. Selamat pagi. Ya, terus dari DWP BPS ini juga kayaknya muridnya Bu Pur nih, lulusan SMA 1. Siapa? Saya lupa namanya, 93 Bu ini Bu. Pasti tahu Bu Purwati ya. Ini juga lagi di sini di Retno Wahyuningsih dari BPS Bu, garwane Pak Kepala BPS. Itu juga sekarang lagi menonton Mbak Anis. Mbak Anis di Jepon ya, dulu kita bareng-bareng waktu di Soko itu. Di Retno Wahyuningsih juga Mas Parmadi. Selamat pagi ya, selamat menyaksikan. Ayo semuanya murid-murid Yeah. kita ikut bergabung. Nah, ini juga ada salah satu anggota kita dari SMA Negeri Tanjungan. Saya perlu wawancara juga nih, Bapak guru kita juga. Kebetulan kalau Bapak guru ini pas saya sekolah belum ini ya, belum di SMA 1. Saya lulus, beliau baru masuk. Ada yang tahu? Bapak Rusyak, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rusyak, gimana Pak Nikola? Dari sisi agama itu menanam pohon tuh banyak pahalanya. Wih, mantap. Gitu aja. Gitu. Terus sehingga ada singgahnya Pak, sehingga memelihara, merawat lingkungan adalah sebuah ibadah dan itu berpahala ya Pak ya. Sangat berpahala. Oke. Ya. Terima kasih Pak Maka Rusyak. kami menghimbau untuk generasi muda, cintailah lingkungan. Terutama nanti ya adik-adik kita yang di SMA Negeri 1 juga pasti harus dibekali dengan ini Pak, pengetahuan tentang ekologi Pak, supaya mereka juga mencintai lingkungan tempat mereka tinggal. Insya Allah udah kita rencanakan untuk kita bentuk Greenpeace di SMA Negeri 1 Tunjungan. Oke, terima kasih Pak Rusyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Muhammad Rusyak ya, beliau adalah kepala sekolah Muhammad Ali Rusyak. Beliau adalah kepala sekolah SMA Negeri 1 Tunjungan, dan tadi sudah menyatakan bahwa memang menanam, merawat dan memelihara pohon itu adalah banyak pahalanya ya dari sisi agama, dan tentu saja beliau juga punya rencana untuk bisa menjadikan anak didik beliau di SMA Negeri 1 Tunjungan menjadi ini ya, menjadi seorang konservator juga, orang-orang yang punya kepedulian terhadap ekologi di mana mereka berada atau di mana mereka tinggal, sehingga nanti kegiatan yang dilakukan juga akan sangat bermanfaat bagi lingkungan mereka ya. Itu kawan-kawan. Pak Andreas Sutrasno juga sedang menonton. Pak Andreas, iya. Tuh dapat salam dari Bu Perwati Pak Andreas. Pak Rozak juga dapat salam nih, dapat dapat salam dari Pak Rozak ya, Pak Andreas Sutrasno. Diajak gabung Pak. Ini kalau ini Pak Andreas, Pak Parianto ini juga kayaknya kenal Mas ini. Pak Andreas. Ayo Pak nandur tanaman sahabat air Pak Andreas nih. Halo Bos. Ini bar kecil-kecil kan ini. Moga-moga sampun sehat nggih Pak Andreas nggih.
Oke. Gitu ya. Pak Andre sedang menonton ini. Bos, ayo gabung bos. Oke. Gitu ya kawan-kawan ya, ini sudah mulai bergabung dua tim ya, yang tadi kita bagi menjadi dua. Tim satu di bagian bawah bukit, ini sudah bergabung dan jadi satu di tim dua ini. Ini saya perlu ngobrol juga kawan-kawan dengan kawan-kawan kita yang tadi saya belum sempat ngobrol, itu dari cabang Dinas Kehutanan. Pak, cabang Dinas Kehutanan siapa sih bisa memberi pernyataan ini? Sinten Pak Sinten Pak Jati. Pak, wawancara Pak. Wah ini ya, saya akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita dari cabang Dinas Kehutanan Blora yang selama ini juga sudah sangat sering mensupport kita kegiatan di lapangan dalam mengembangkan atau menanam pohon sahabat air. Pak, sinten asmane? Pak Hari. Pak Hari Sugeng Enjang Pak. Ini Selamat pagi. pagi ini juga dari perhutani ya, Pak Asper. Pak Asper Lamongan. Ya. Pak sinten Pak? Pak Joko. Pak Joko. Nah, ini saya ke Pak Hari dulu ya. Oke. Pak Hari, pripun Pak nih melihat kegiatan kita pagi hari ini? Apa yang perlu kita sempurnakan dari apa yang sudah beberapa kali kita kerjakan bersama nih Pak? Oke, jadi kegiatan untuk hari ini yaitu penanaman penyelamatan sumber mata air. Ini sangat baik, khususnya untuk masyarakat ini ke depannya. Mudah-mudahan sumber mata air yang ada di desa Ngiono ini dapat terpelihara. Jadi nanti harapan kita bersama, nanti pada saat tanaman gayam ini tumbuh subur, diharapkan bisa untuk mengangkat air yang ada di wilayah Ngiono ini. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan, karena ini juga kawasan wilayah perhutani. Nanti secara detail bisa dijelaskan oleh Pak Asper Lamongan. Oke. Pak Asper Sugeng Enjang Pak. Ini kan kita sedang di Desa Ngiono. Kebetulan kawasan yang kita hari ini tanam adalah kawasan yang masuk dalam BKPH Ngelawungan, KPH Blora Pak ya. Nah ini kan kita lihat ya Pak, lahan seluas ini kan nyaris gak ada tanaman pelindungnya Pak. Artinya banyak masyarakat kita yang justru menanami tanaman semusim. Nah ini gimana nanti ke depan Pak? Apakah ini nanti kita akan punya rencana seperti apa agar nanti mereka juga selain nanam tanaman semusim bisa juga menanam tanaman konservasi Pak? Ya terima kasih Pak. Jadi ini di lokasi 110 RPH Suburjo BKPH Ngelawungan. Memang untuk kondisi kalau musim kemarau khususnya di desa Ngiono itu kekurangan air. Makanya kita gali sumber air yang ada di wilayah wilayah hutan yang ada, kita salurkan ke masyarakat. Makanya kita perlu mereboisasi sumber-sumber air yang ada, yang mana dalam reboisasi ini akan menyerap sumber air, sehingga apa yang perlu dibutuhkan khususnya air di KPH Blora, termasuk khususnya di Desa Ngiono, Kecamatan Japa ini bisa tercukupi, karena serapan air ini nanti diserap oleh pohon-pohon yang ditanam dalam kegiatan siang ini. Jadi untuk wilayah yang mungkin masih kosong ini yang jelas nanti akan ditanami tahun 2022 nanti berikutnya. Jadi ada tahapan untuk penanaman khususnya di petak tersebut. Ini petak. Ya. Ini mungkin saya perlu tanyakan Pak, saya sering dengar ya dari beberapa kawan kita yang mereka juga aktivis lingkungan di kawasan hutan itu, biasanya kendala utamanya adalah ketidak kooperatifan warga terhadap program ini, karena mereka di sisi lain punya kepentingan untuk menanam tanaman semusim yang notabene mereka juga usahakan. Di sisi lain perhutani juga punya kepentingan juga untuk menghijaukan. Itu bagaimana Pak selama ini cara mengelola kondisi ini supaya nanti tetap bisa berjalan, mereka dapat hasil tapi mereka juga tidak merusak lingkungan. Jadi gini, nanti adanya program perhutanan sosial nanti untuk pola tanam itu ada beberapa jenis pola tanam, ada kebun, ada klaster, ada pelong-pelongan. Jadi untuk pelong-pelongan ini yang jelas nanti ada pelong untuk tanaman polo hijau, ada pelong tanaman kehutanan. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat nanti bisa istilahnya merasakan atau dapat hasil panen khususnya
untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Jadi tidak serta-merta melarang mereka untuk menanam, tapi mereka disediakan lahan khusus untuk budidaya tanaman yang mereka mau gitu Pak ya. Tapi seperti itu biar hutan lestari, masyarakat sejahtera. Oke. Seperti itu. Oke, makasih banget nih Pak Bapak-bapak dari CDK dan juga dari Perhutani Pak Asper atas informasinya. Moga-moga nanti kita ke depan bisa terus menjalankan kegiatan semacam ini rutin Pak ya, tidak hanya menanam di awal saja, tapi juga nanti bisa kita tularkan virus ini, virus menanam ini kepada kawan-kawan kita yang mungkin memiliki lahan seperti di Ngelawungan ya Pak ya, di Ngelawungan juga itu kayaknya juga masih perlu juga di Tunjungan itu kawasan konservasi yang lebih oke lagi lah. Gitu Pak ya, matur nuwun informasinya. Selamat siang Bapak-bapak dan kawan-kawan. Itu tadi ya. Jadi sebenarnya program-program yang sudah diprogramkan oleh Perhutani maupun dari CDK itu tidak akan merugikan tidak akan merugikan petani pesanggem ya, petani hutan. Itu biasanya mereka selama ini khawatir kalau tanaman konservasi maupun tanaman produksi yang ditanam itu akan mengganggu mereka dalam memproduksi tanaman pangan yang biasanya mereka tanam musiman ya. Biasanya kalau itu ditanami tanaman konservasi itu mereka punya pikiran untuk bagaimana supaya tanaman tidak bisa tumbuh besar, karena mereka juga punya kepentingan untuk menanam tanaman-tanaman seperti ketela, jagung dan sebagainya ya, atau mungkin beberapa tanaman yang sering ditanam pesanggem itu seperti padi gogo itu juga sering ditanam di kawasan wilayah hutan. Gitu ya kawan-kawan ya. Kita pagi hari ini, semoga informasi ini cukup menarik buat Anda dan cukup bermanfaat. Dan saya berharap nanti ke depan kita juga akan lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita bersama, karena kita berpijak di atas bumi yang sama dan kita juga berada di bawah langit yang sama ya. Kalau kita tidak mulai sekarang melestarikan lingkungan kita, mau kapan lagi? Karena kalau kita hanya menunggu reaksi dari alam itu sepertinya cukup tidak bijaksana. Jadi kita harus juga memperhatikan dan melindungi alam sekitar kita atau mengkonservasi ya. Ada pelestarian, ada perlindungan. Nah ini kawan-kawan kita sedang beristirahat. Adik-adik, nih ini anak buahnya Mas Handono. Ya, kasih hai dulu. Apa tuh jagung manis ya? Jagung godok. Wah, ini juga Nusantara lagi Pak. Hodok ya, hodok. Pisang, ubi, jagung. Di sini ternyata masyarakatnya pinter bikin hotdog ya, hotdog gedang, hotdog jagung. Yang godok-godok sehat. Iya, kukus itu sehat. Jadi tanpa minyak, tanpa kolesterol ya kawan-kawan ya. Tidak ada minyak. Oh, nggak ada minyak. Oh, betul ya. Cenil juga tidak ada minyak. Bungkusnya pun juga daun pisang. Santan ya karo irisan klopo ya yang mengandung kan minyaknya beda. Minyak urung dadi Mas ya. Jenuh dan tak jenuh. Ada ini ya, ada kawan-kawan yang lagi makan apa ini? Jagung manis, Pak. Iya, jagung godok ya, ada gedang godok juga. Hotdog gedang, hotdog jagung, hotdog kacang. Wah, ini luar biasa nih. Kawan-kawan, nanti saya titip ya bahwa botol air minum kita yang kita minum itu sebaiknya tidak kita buang sembarangan di lokasi hutan ini. Kalau di tempat saya, ini botol bekas ini saya bikin namanya mandala. Mandala itu diisi air lalu dibikin sekat media tanam, Dik. Jadi nanti sebagian masuk ke dalam tanah, sebagian dijajah. Nanti dibikin sesuai dengan keinginan panjenengan. Jadi nanti bikin kayak taman tuh asik Mas. Terus yang di bagian dalamnya itu nanti untuk media, menanam bunga, menanam macam-macam bisa. Masukan buat desa wisata. Iyalah, jadi kita memanfaatkan apa yang ada. Tidak mengada-adakan. Jadi desa wisata itu konsepnya cuma satu toh kok. Hanya memaksikan apa yang sudah ada. Jadi tidak usah mengada-ada. Terus nanti saya juga pesan juga Mas Han. Di sini kan desa hutan ya, otomatis kayu ranting kan banyak sekali. Nah, di tempat saya itu hampir tiap hari, tiap pagi itu saya bikin kompos dari daun dan bikin wood chip dari ranting. Mas mungkin pernah lihat wood chip saya belum? Wood chip yang di potongan kayu kecil-kecil itu, itu juga akan jadi semacam mulsa organik yang bagus untuk tanaman apapun. Kalau dipelihara di dalam pot itu nanti potongan kayu kecil-kecil itu bisa dijadikan wood chip namanya. Nanti teman-teman bisa browsing ya, buat apa wood chip. Yang pertama untuk jadi mulsa organik. Jadi nanti kalau tanaman itu kita uruk itu, gulmanya nggak gampang tumbuh. Kalaupun dia tumbuh, jabutnya gampang banget. Terus yang kedua, dia bisa menahan erosi tanah. Jadi ketika tanaman itu nanti di atasnya dikasih wood chip, itu ketika terjadi air hujan atau disiram oleh manusia, itu tanahnya tidak terkikis. Bayangkan ya kawan-kawan ya, kayu yang sudah mati,
sudah ditebang, dipotong kecil-kecil itu aja, ketika diurukkan di tanah dia akan jadi pelindung tanah. Apalagi kayu yang masih hidup, akarnya akan lebih ekspresif lagi. Ya Mas Hene ya. Itu hal-hal kecil lah, kayak gini nih. Kalau mungkin dekat rumah saya, ini sudah tak angkat pulang nih, kayu-kayu kecil ini. Dan saya produksi wood chip dan itu laku kawan-kawan. Dan itu harganya cukup menarik. Nah, tapi kan harus praktek dulu, memperlihatkan dulu bahwa ini ada manfaatnya, baru nanti pasarnya akan jalan. Gitu nggih. Pesannya itu aja sama yang tadi Mama. Pas kita masuk desa tadi, saya ada pemandangan menarik tadi harus dirapikan biar lebih itu baru 20% karena hujan terus kita mau eksekusi nggak bisa. Tahun 2021 2022 sudah dilaksanakan. Itu gini Bu, mungkin saya kasih sedikit solusi saja bahwa sampah itu kan memang sunatullah ya. Itu harus sesuatu yang memang nggak bisa kita hindari. Tetapi kalau kita bisa mengelola sampah itu, misalkan contohnya tadi saja lah. Kita kayak mineral ini atau kita apa yang kita bisa kumpulkan dengan jenis yang sama, itu akan jadi sesuatu yang lebih bermanfaat ketimbang dibuang sembarangan. Contoh seperti program Papeng dulu loh. Betul ya. Jadi plastik itu nanti kita bisa press, bisa kita larutkan menjadi cairan, dan itu bisa dipres jadi paping. Nah itu keren ya Mas Dan. Kayaknya udah cukup banyak informasi, tinggal nanti actionnya saja. Oke nggih, adik-adik dan ibu-ibu, kasih hai dulu dong. Hai. Tuh kan. Kawan-kawan kita ya, saya takjub banget hari ini bersama adik-adik kita dari Ngiono, pemuda-pemudi kita. Nah ini dia ya, tadi yang saya sebutkan ada banyak ya, itu teman-teman dari CDK lagi beristirahat ya. Nggih. Kalau sampah organik boleh dibuang di sini, tapi kalau sampah non organik dibawa pulang lagi. Gitu nggih Pak Jati nggih? Pak Jati. Setuju ya? Oke, saya rasa itu dulu kawan-kawan. Cukup lama saya ngomong di sini. Kata Bu Pur, ini kegiatan yang menyerap oksigen cukup murni setiap pagi, dan kita bisa berinteraksi ya Bu ya. Social engagement. Wah ini guru bahasa Inggris pasti saya dikoreksi terus salah terus. Enggak koreksi ya. Social engagement. Ini kita dapat sehatnya, dapat social engagement juga. Tapi jangan lupa ya, tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Makasih Bu Pur. Gitu ya kawan-kawan ya. Saya rasa saya harus beristirahat dulu. Nanti akan menanam lagi. Itu sudah menanti saya ada beberapa olahan hotdog ya, hotdog gedang, hotdog jagung, hotdog telo, hotdog kacang. Saya mau menikmati dulu kawan-kawan. Hotdog nih Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi kawan-kawan di live streaming saya berikutnya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Kalau dirasa memang bermanfaat, bisa Anda bagikan dan bisa Anda kasih like dan love ya untuk informasi yang sudah saya bagikan pagi hari ini. Saya kira itu dulu dari Ngiono, Kecamatan Japah. Saya melaporkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.